kalau setiap kebijakan itu kan bisa saja ada orang yang salah paham Ya, atau ada orang yang belum mengerti persoalan yang sebenarnya tapi reaktif untuk merespon itu di tengah-tengah dunia yang ada dalam genggaman sekarang kan. Dunia kita ini dalam genggaman sekarang ini. Jadi gampang sekali orang untuk merespon sesuatu yang kadang-kadang dia belum tahu. yang disortir sama Presiden bahwa Presiden menekankan akan berbenah. PCO akan melakukan hal apa Bang dalam waktu dekat soal komunikasi terkait program-program supaya nggak ada disinformasi lagi di masyarakat? Sebenarnya Presiden sudah memerintahkan beberapa minggu yang lalu untuk menyiapkan sebuah gugus tugas komunikasi, karena ini kan juga tidak bisa hanya satu sektor. Betul. Tapi beberapa sektor harus, bukan hanya beberapa sektor, tapi seluruh sektor harus bergabung bersama-sama, dan kita memang sudah menyiapkan rancangan bersama-sama dengan Komdigi dan kementerian lain untuk menyiapkan rancangan narasi kerja pemerintah. Ya, selama ini kan kita memang mendukung PHTC saja kalau dari kantor komunikasi. Tapi kali ini memang mungkin secara keseluruhan kerja-kerja pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang lintas sektor itu akan kita kerjasamakan semuanya soal komunikasinya ke publik. Dan memang harus menggunakan energi seluruhnya, nggak bisa hanya menggunakan energi dari satu kantor saja. Jadi kalau energi keseluruhan agensi pemerintah, kementerian-kementerian, KL-KL pemerintah itu bersatu untuk menyampaikan seluruh hal baik dan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Mungkin sekarang sudah 50 kebijakan ya yang dikeluarkan oleh Presiden dan keseluruhannya berpihak kepada masyarakat. Kalau seluruhnya bersatu untuk menyampaikannya, itu kita rasa akan sampai di publik dan akan sangat Tapi baik. PCO mengevaluasi nggak sih Bang di tengah tadi yang Abang klaim ada 50 kebijakan itu, apa sebenarnya yang sebenarnya harus dikerjakan sama PCO? Kenapa narasi ke masyarakat bisa kadang misinformasi? Sebut saja soal pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran. Nggak kayak gini, kalau setiap kebijakan itu kan bisa saja ada orang yang salah paham. Ya. Atau ada orang yang belum mengerti persoalan yang sebenarnya tapi reaktif untuk merespon itu di tengah-tengah dunia yang ada dalam genggaman sekarang kan. Dunia kita ini dalam genggaman sekarang ini. Jadi gampang sekali orang untuk merespon sesuatu yang kadang-kadang dia belum tahu. Jadi kalau perasaannya lagi nggak enak, dia nggak suka, dia kemudian bicara hal-hal yang negatif soal itu. Nah kadang-kadang itu kan juga disambut oleh beberapa pihak ya. Tapi sejauh ini kita merasa ini juga bukan sesuatu yang dibicarakan oleh masyarakat banyak juga. Jadi betul-betul terbatas saja. Terbatas di X misalnya, terbatas di beberapa platform sosial media misalnya, karena buktinya approval rating pemerintah tetap tinggi kan. Tapi kan approval rating pemerintah tetap 80% kan. Tadi juga Kepala LPS menyampaikan data soal indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah yang mereka jalankan setiap bulan dan selama 20 tahun, dan indeksnya di atas 120, itu artinya sangat baik sekali. Gitu. Jadi kita jangan mudah juga mengambil kesimpulan sesuatu yang beredar di media sosial itu juga menjadi kesadaran publik. Sesuatu yang beredar di media sosial itu menjadi pikiran publik juga. Harus kita kurasi dulu. itu jadi Benar salah gak? satu indikator berarti ya. Ya. Jadi sebagai alarm boleh. Sebagai alarm, dan Presiden juga menekankan awalnya saya mau kerja-kerja aja, tapi habis ini sepertinya komunikasi itu menjadi penting, dan itu tentu menjadi perintah buat kami ya sebagai salah satu kantor yang bergerak di dalam soal komunikasi untuk berbenah dan bisa mengerjakan jauh lebih baik lagi. Bang, apakah selama ini sebenarnya PCO tuh kurang dilibatkan dalam program-program tertentu sehingga memang informasinya itu disampaikan ke belakang, sehingga narasi yang disampaikan PCO ini mungkin dari kementerian terlebih dahulu baru PCO gitu? Bukan. Kementerian itu kan juga punya pekerjaan rutin. Betul. Yang menjadi fokus PCO selama ini berdasarkan Perpres adalah program prioritas dan program hasil terbaik cepat. Ya. Kalau kayak makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi, kita langsung monitoring dan terlibat. Tapi ada kegiatan-kegiatan rutin kan dari kementerian yang memang itu harusnya jadi panggung kementerian itu. Jadi panggung kementerian, tapi dengan adanya arahan Presiden seperti ini, sepertinya kita akan terlibat lebih luas lagi. Oke, makasih Bang Asal yang disortir sama Presiden bahwa Presiden menekankan akan berbenah. PCO akan melakukan hal apa Bang dalam waktu dekat soal komunikasi
terkait program-program supaya nggak ada disinformasi lagi di masyarakat? Sebenarnya Presiden sudah memerintahkan beberapa minggu yang lalu untuk menyiapkan sebuah gugus tugas komunikasi, karena ini kan juga tidak bisa hanya satu sektor. Betul. Tapi beberapa sektor harus, bukan hanya beberapa sektor, tapi seluruh sektor harus bergabung bersama-sama, dan kita memang sudah menyiapkan rancangan bersama-sama dengan Komdigi dan kementerian lain untuk menyiapkan rancangan narasi kerja pemerintah. Ya, selama ini kan kita memang mendukung PHTC saja kalau dari kantor komunikasi, tapi kali ini memang mungkin secara keseluruhan kerja-kerja pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang lintas sektor itu akan kita kerjasamakan semuanya soal komunikasinya ke publik, dan memang harus menggunakan energi seluruhnya, nggak bisa hanya menggunakan energi dari satu kantor saja. Jadi kalau energi keseluruhan agensi pemerintah, kementerian-kementerian, KL-KL pemerintah itu bersatu untuk menyampaikan seluruh hal baik dan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Mungkin sekarang sudah 50 kebijakan ya yang diambil oleh dikeluarkan oleh Presiden, dan keseluruhannya berpihak kepada masyarakat. Kalau seluruhnya bersatu untuk menyampaikannya, itu kita rasa akan sampai di publik dan akan sangat baik. Tapi PCO mengevaluasi nggak sih Bang di tengah tadi yang Abang klaim ada 50 kebijakan itu, apa sebenarnya yang sebenarnya harus dikerjakan sama PCO? Kenapa narasi ke masyarakat bisa kadang misinformasi? Sebut saja soal pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran. Nggak kayak gini, kalau setiap kebijakan itu kan bisa saja ada orang yang salah paham, ya, atau ada orang yang belum mengerti persoalannya sebenarnya, tapi reaktif untuk merespon itu di tengah-tengah dunia yang ada dalam genggaman sekarang kan. Dunia kita ini dalam genggaman sekarang ini. Jadi gampang sekali orang untuk merespon sesuatu yang kadang-kadang dia belum tahu. Jadi kalau perasaannya lagi nggak enak, dia nggak suka, dia kemudian bicara hal-hal yang negatif soal itu. Nah kadang-kadang itu kan juga disambut oleh beberapa pihak ya. Tapi sejauh ini kita merasa ini juga bukan sesuatu yang dibicarakan oleh masyarakat banyak juga. Jadi betul-betul terbatas saja, terbatas di X misalnya, terbatas di beberapa platform sosial media misalnya, karena buktinya approval rating pemerintah tetap tinggi kan. Tapi kan approval rating pemerintah tetap 80% kan gitu. Tadi juga Kepala LPS menyampaikan data soal indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah yang mereka jalankan setiap bulan dan selama 20 tahun, dan indeksnya di atas 120, itu artinya sangat baik sekali. Gitu. Jadi kita jangan mudah juga mengambil kesimpulan sesuatu yang beredar di media sosial itu juga menjadi kesadaran publik. Sesuatu yang beredar di media sosial itu menjadi pikiran publik juga harus kita kurasi dulu. Itu jadi salah satu indikator berarti ya? Ya. Jadi sebagai alarm boleh. Sebagai alarm, dan Presiden juga menekankan awalnya saya mau kerja-kerja aja, tapi habis ini sepertinya komunikasi itu menjadi penting, dan itu tentu menjadi perintah buat kami ya sebagai salah satu kantor yang bergerak di dalam soal komunikasi untuk berbenah dan bisa mengerjakan jauh lebih baik lagi. Bang, apakah selama ini sebenarnya PCO tuh kurang dilibatkan dalam program-program tertentu sehingga memang informasinya itu disampaikan ke belakang, sehingga narasi yang disampaikan PCO ini mungkin dari kementerian terlebih dahulu baru PCO gitu? Bukan. Kementerian itu kan juga punya pekerjaan rutin. Betul. Yang menjadi fokus PCO selama ini berdasarkan Perpres adalah program prioritas dan program hasil terbaik cepat. Ya. Kalau kayak makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi, kita langsung monitoring dan terlibat. Tapi ada kegiatan-kegiatan rutin kan dari kementerian yang memang itu harusnya jadi panggung kementerian itu. Jadi panggung kementerian, tapi dengan adanya arahan Presiden seperti ini, sepertinya kita akan terlibat lebih luas lagi. Oke, makasih Bang Hasan.